Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV di acara Indahnya Islam. Kali ini masih dari bukunya Syekh Ali Jaber ya, tentang amalan ringan paling menakjubkan. Sekarang di bab keutamaan surat Al-Fatihah. Mau tahu apa isinya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, masuk ke kekuatan surat Al-Fatihah. Pembaca yang dirahmati Allah, pada pembahasan ini saya akan memberikan rahasia surat Al-Fatihah. Pembaca yang berbahagia, kalau ada di antara kita yang punya anak, istilah bahasa kitanya nakal, susah dinasehati, susah disuruh sholat. Saat anak kita tidur, maka hendaknya ayah atau ibu membacakan surat Al-Fatihah di dekat telinganya berkali-kali. Berkali-kali dibacakan Al-Fatihah. Kalau bisa sebelum ia tidur, kita ajak bersama-sama membaca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya tanpa batas. Berkali-kali sampai saudara merasa ngantuk dan capek, tidak ada batasnya pokoknya. Surat Al-Fatihah, subhanallah, sangat luar biasa manfaatnya. Kemudian saya mengajarkan kepada keluarga saya, termasuk anak saya, apapun sakitnya, jika dibacakan Al-Fatihah, insya Allah akan sembuh. Insya Allah tidak perlu ke dokter. Jika pembaca yang berbahagia, surat Al-Fatihah itu memang sangatlah luar biasa. Tapi mohon maaf, memang banyak yang sudah mengamalkan membaca surat Al-Fatihah, tapi belum memiliki keyakinan dan kekuatan serta keberkahan dari surat Al-Fatihah ini. Cukup dari namanya Al-Fatihah untuk segala pembukaan, membuka segala masalah, membuka semua masalah. Pembaca berbahagia, surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran ada surat yang paling agung dan ada ayat yang paling agung. Apa ayat yang paling agung? Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ketika turunnya ayat kursi, ayat ini turun dengan cahaya. Jika ada yang punya masalah berupa sakit atau berbagai macam gangguan, bacalah ayat kursi. Insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Begitu pula dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Bahkan diartikan Al-Fatihah itu sama dengan seisi Al-Quran seluruhnya. Jadi kalau surat Al-Fatihah ada dalam sebuah timbangan dan seluruh Al-Quran ada dalam timbangan yang lain, masih lebih berat suratul Fatihah. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang memahami surat Al-Fatihah, ia faham Al-Quran. Kuncinya ada di surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat kita, wajib kita baca 17 kali dalam sholat kita. Pada pembahasan ini, kita juga akan membahas tentang keutamaan dan kemuliaan surat Al-Fatihah. Pembaca yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah memiliki nama yang cukup banyak, sampai ada yang menyebutnya 100 nama lain surat Al-Fatihah. Walaupun sebagai hadisnya doif, tapi kita hanya memilih beberapa nama yang terkait dengan artinya yang sangat istimewa. Al-Fatihah artinya permulaan atau pembukaan, karena surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dalam Al-Quran. Dinamakan juga Ummul Quran, seperti kalau ibu mengandung anak. Nah, surat Al-Fatihah adalah mengandung isi Al-Quran, oleh karena itu dinamakan Ummul Quran. Dinamakan juga Ummul Kitab, segala sesuatu yang memiliki induk atau ibu, maka kalau boleh diartikan, ibu Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dinamakan juga Asyafiyah, artinya adalah penyembuh. Dinamakan juga Al-Waqiyah, artinya adalah pencegah, yaitu pencegah dari segala hal yang kita takuti. Termasuk juga salah satu namanya adalah Ar-Ruqyah, artinya adalah obat, ruqyah, dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dikisahkan ada seorang kepala desa yang terkena penyakit ketika Abu Musa al-Asy'ari bersama rombongan sahabat melewati desa itu, lalu ada yang melapor kepada mereka bahwa kepala desa itu di kampung ini sedang sakit. Kemudian datanglah Abu Musa al-Asy'ari ini. Begitu ia melihat kepala desa yang sedang sakit itu, lalu dibacakan surat Al-Fatihah. Seketika kepala desa itu pun sembuh seperti tidak pernah sakit. Setelah itu mereka pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, para sahabat bercerita kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, sesungguhnya telah terjadi hal yang baru, karena beliau tidak pernah mencontohkannya." Dan ini juga adalah pemahaman yang perlu diluruskan kepada orang-orang yang berkata, segala yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah tidak boleh diamalkan. Karena itu juga sebuah kesalahan. Coba kita perhatikan sunnah wudu. Dari mana asal sunnah wudu? Asalnya dari Sayyidina Bilal. Setelah itu baru Rasulullah tahu. Berarti apakah Bilal telah berbuat bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah?
Justru Rasulullah bergembira dengan perilaku kebaikan Bilal. Kemudian dia berkata, ayo Bilal, teruskan. Beliau membenarkan, bukan semua hal yang harus contohkan, asalkan hal itu sudah ada dasarnya, walaupun beda pemahaman boleh diamalkan. Tidak bisa kita sembarangan berkata bid'ah, hati-hati dengan ucapan bid'ah itu. Kalau kita sudah berani berkata bid'ah, berarti kita berkata Allah tidak pernah berkata ini, dan Rasul juga tidak pernah berkata ini. Kalau ada hal-hal yang sifatnya khalifiyah, yaitu perbedaan pendapat di antara ulama dan mazhab, maka perbedaan pendapat ini harus kita kuasai sebelum kita berkata bid'ah. Abu Musa al-Ashri membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala desa yang sakit. Jadi masuk ke topik yang tadi lagi ya, ke masalah Al-Fatihah. Ini dibacakan oleh al-Ashri tadi untuk kepala desa. Jadi saya lanjutkan. Abu Musa al-Ashri membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala desa yang sedang sakit. Kemudian ia sembuh. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, wahai Abu Musa, dari mana engkau tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah obat? Rasul cuma bertanya, kemudian barulah Rasul membenarkan. Nah, salah satu cara berobat dengan surat Al-Fatihah yaitu pada setiap kita mau minum, caranya adalah seperti ini. Pertama, boleh di gelas atau air di botol. Kedua, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya boleh 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Bagusnya adalah bilangan witir, yaitu ganjil. Mau lebih banyak silahkan, tapi saya biasa membacakannya 7 kali. Karena banyak riwayat-riwayat dan doa-doa yang dibaca 7 kali. Lapisan langit ada 7 lapis, lapisan bumi ada 7 lapis. Jadi rahasia pada bilangan itu 7. Zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul asrul azim dianjurkan dibaca 7 kali. Berarti ada rahasia di balik angka 7. Oleh karena itu para ulama membolehkan membaca surah Al-Fatihah untuk berobat sebanyak 7 kali. Caranya adalah kita baca surah Al-Fatihah pada gelas air atau botol sebanyak 7 kali. Surah bacaan kita dekat dengan air. Kalau sudah selesai, kita baca bismillah, lalu kita tiupkan 3 kali, kemudian silahkan diminum. Kita niatkan saudara sakit apa, sakit jantung atau lainnya, silahkan minum dengan niat. Insya Allah, Allah Ta'ala akan menyembuhkan. Harus yakin. Kuncinya harus yakin. Surat Al-Fatihah ini sangat kuat dan dahsyat, sangat luar biasa. Tetapi kenapa kita tidak pernah merasakan keutamaan atau kedahsyatannya? Karena kita tidak pernah mengamalkannya. Kalau dibilang kekurangan amalan, saya yakin bukan kekurangan amalan. Karena orang Indonesia itu paling suka dengan amalan. Jadi setiap ketemu ustadz, kiai atau habib biasanya minta, kiai tolong dong berikan amalan. Saya yakin di Indonesia ini bukan kekurangan amalan, tapi kekurangan yakin. Sampai-sampai banyak SMS atau WA yang masuk ke saya. Syekh, saya sudah dapat amalan. Baca ini sekian kali, baca itu sekian kali, tapi sudah berkali-kali saya baca, tapi hajat kok belum juga terkabul ya. Hajat saya kok belum terkabul, selesai-selesai juga ya. Subhanallah, rupanya mau hitung-hitungan sama Allah. Akhirnya saya jadi malas, nggak mau baca lagi. Nauzubillah. Tidak boleh begitu sama Allah. Bacalah amalan itu seterusnya. Jangan pernah berkata puas untuk beramal. Apalagi cuma sekedar amalan-amalan ringan seperti zikir. Kita teruskan membacanya, jangan pernah berhenti. Begitu juga dengan surat Al-Fatihah. Teruslah membacanya sebagaimana saya contohkan tadi, karena kita membutuhkan amalan-amalan itu untuk melindungi batin kita, hati kita, baik masalah kesakitan pada batin, kesakitan pada hati, maupun kesakitan pada tubuh dan dalam tubuh kita. Surat Al-Fatihah adalah obat. Allah telah memberikan yang teristimewa untuk kita semua, tapi sayang kita ini masih malas mengamalkannya. Ketika turun surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat dari langit yang keempat. Malaikat itu tidak pernah turun sekalipun sebelumnya. Untuk pertama kalinya malaikat itu turun ke bumi. Malaikat itu turun bersama malaikat Jibril yang membawakan surat Al-Fatihah dengan cahaya. Sampai Rasulullah SAW bersabda bahwa surat Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bagaimana Allah menyebutkan surat Al-Fatihah sebagai surat yang berhubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembaca yang dirahmati Allah, sungguh kalau kita bisa memahami surat Al-Fatihah, tentu kita tidak akan pernah berhenti menikmati bacaan surat Al-Fatihah kita. Al-Fatihah itu sungguh luar biasa. Al-Fatihah adalah doa untuk hajat kita. Al-Fatihah adalah obat berbagai macam penyakit kita. Al-Fatihah adalah seluruh urusan kita. Sebelum sholat, sesudah sholat, ataupun di jalan boleh menjadi wirid
Guru saya memiliki kebiasaan setelah subuh membaca 100 kali surat Al-Fatihah, dan alhamdulillah saya mengikuti kebiasaan beliau 100 kali setelah subuh. Imam Ibnu Tarmiyah rahimahullah setelah subuh suka rutin membaca surat Al-Fatihah sampai terbit matahari. Itu adalah wirid mereka. Berarti kita boleh menjadikan Al-Fatihah sebagai wirid kita. Kekuatan surat Al-Fatihah sangatlah luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan surat Al-Fatihah ini adalah amalan antara Allah dan hambanya. Mari sama-sama kita perhatikan hadis ini dengan baik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini, aku membagi sholat, maksudnya adalah Al-Fatihah menjadi 2 bagian, yaitu di antara diriku dan hambaku. 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Jika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah menyanjungku. Jika hamba tersebut mengucapkan Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Beliau berkata sekali lagi, hambaku telah memberiku kuasa penuh kepadaku. Jika mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Allah menjawab, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Oleh karena itu, merupakan sunnah jika kita membaca surat Al-Fatihah, membacanya dengan baik, jangan disambung ayatnya. Karena di situ Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Jangan bacanya dengan sangat cepat, dengan 1 atau 2 nafas. Ya, saya masih seperti ini, mudah-mudahan setelah ini kita akan memperbaiki ya. Ini kadang kebiasaannya kita pada saat tarawih, kejar-kejaran 2-3 rakaat cuma 10 menit. Ini sangat jauh dari ajaran Islam, karena Islam memang tidak mengajarkan seperti itu. Jadi bacalah surat Al-Fatihah dengan baik saat sholat, nikmati, karena kita sedang berbicara dengan Allah. Saling bergantian, kita baca, Allah menjawab. Kayak tadi ya, kita baca, Allah menjawab. Kita baca, Allah menjawab. Jika mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, Allah menjawab, ini antaraku dan hambaku, apapun yang ia minta akan kuberikan. Di situ disebutkan dalam hadis, apapun yang ia minta akan aku berikan. Oleh karena itu kata ulama, sesudah kita memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita berikrar bahwa ibadah kita hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, barulah kita memohon sebaik-baik permohonan, dan sebaik-baik permohonan itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Setinggi-tinggi permohonan itu adalah ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillahirabbil alamin. Kata alhamdulillah sendiri merupakan doa. Rasulullah bersabda, ini sabdanya, di dalam surat Al-Fatihah itu terkumpul 2 doa. Tolong dihafal. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah terkumpul 2 doa. Apa beda doa? Beda 2 doa ini. Ada 1 doa isinya memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tapi tidak meminta. Contoh Asmaul Husna. Kita membaca Asmaul Husna itu doa. Bukan hanya sebagai zikir, tapi juga sebagai doa. Karena kita membacakan niatnya untuk apa? Niatnya untuk mengagungkan Allah, tapi kita tidak meminta apa-apa. Atau kita bisa juga baca Ya Zal Jalali wal Ikram. Bacaan ini menjadi wirid. Ya Jalali wal Ikram, Ya Jalali wal Ikram. Kemudian juga Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum boleh. Membaca Asmaul Husna dengan niat mengagungkan, memuliakan dan memuji Allah itu sendiri termasuk doa, walaupun tidak ada sesuatu yang diminta. Inilah yang dinamakan dalam artian doa ibadah. Doa yang kedua adalah doa mas'alah. Apa itu doa mas'alah? Doa yang isinya meminta. Ada doa yang diminta. Kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah, kira-kira mana doa? Doa ibadah atau doa masalah? Doa ibadah adalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu adalah doa ibadah. Jadi nggak ada meminta di situ, kan ada
Ayat keempat itu adalah memuji Allah, baru ayat kelima ihdinas siratal mustaqim itu doa masalah, jadi memohon. Nah, kenapa memang doa? Sudah jelas karena memuji tapi belum minta apa-apa. Oleh karena itu susunan doa yang baik adalah dimulai dari ibadah, memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah sebelum meminta. Allah akan senang, jangan langsung minta. Kita lihat tukang minta-minta, pernah lihat tukang minta-minta, mereka tuh hebat, mereka bisa menyentuh perasaan hati kita supaya kita memberi walaupun kita tidak tahu dia benar-benar peminta atau bukan. Oleh karena itu kata ulama, ketika berdoa kepada Allah jelas seperti anak yang meminta kepada ibunya. Bagaimana seorang anak kalau minta sama ibunya, dikejar terus, kemanapun ibunya pergi diikuti terus, minta terus, lama-lama anak ini menangis. Setelah menangis, apa kata ibunya? Ya sudah, ayo kita beli yang kamu mau. Nah, jadi sebaik-baiknya proses memulai doa adalah dengan memuji Allah. Setelah memuji Allah, kita ikhtiar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah mengaku bahwa kita beribadah hanya kepada dan karena Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah memohon pertolongan. Oleh karena itu setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Ini adalah antara aku dan hambaku. Kata Allah, ini adalah urusan kita berdua. Lalu kata Allah, apapun yang ia minta akan aku berikan. Setelah itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Kata ihdinas siratal mustaqim termasuk seluruh urusan kita lahir batin, dunia dan akhirat. Bukan hanya jalan yang lurus dalam hal agama, jalan yang lurus dalam hal salat fardu, jalan yang lurus dalam qiyamul lail, bukan hanya itu, tapi juga jalan yang lurus dalam rumah tangga, jalan yang lurus dalam mencari jodoh, jalan yang lurus dalam urusan bisnis, pekerjaan, jalan yang lurus terhadap segala hal yang baik, baik hal yang kecil maupun besar. Kita mohon kepada Allah, Dia memberikan yang terbaik. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, ketika saudara memiliki hajat, begitu saudara membacanya, rasakan hajat saudara. Begitu masuk membaca ihdinas siratal mustaqim, bayangkan hajat saudara itu. Seakan-akan kita memohon, ya Allah, di hajat aku ini, berikan aku jalan yang lurus. Artinya kita minta kepada Allah jalan yang terbaik. Amat sangat dahsyat surat Al-Fatihah ini, kata ulama. Setinggi-tingginya permohonan sesudah memuliakan dan memuji Allah, bukan meminta ampunan, bukan meminta kesehatan, bukan meminta rezeki, bukan meminta panjang umur, tapi kita minta petunjuk jalan yang lurus. Karena sehat, rezeki, umur, pendidikan, anak, rumah tangga, urusan bisnis, urusan usaha, mencari nafkah, ibadah, qiyamul puasa, kesalehan kita lahir dan batin, semuanya berada di bawah ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu seperti apa? Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, saya mohon jalan yang lurus seperti jalan lurus yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, para rasul, sadiq, syuhada, salihin, wa husna ulaika rafiqo, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kita minta petunjuk kepada Allah. Janganlah ya Allah khairul maghrub, jangan ya Allah khairul maghdubi alaihim waladdallin, jangan jalan orang-orang yang tersesat, yang dimurkai Allah atau maupun orang yang tersesat. Artinya kita meminta jalan yang lurus, yang benar-benar sempurna di bawah pimpinan Allah, jauh dari kemurkaan Allah dan jauh dari kesesatan. Begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, hazalil abdi wali abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan apapun yang ia minta akan kuberikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini adalah hambaku, khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah untuk hambaku. Begitu kita baca amin, artinya adalah Allahumma stajib, yaitu Allah telah ya Allah terimalah permohonan ini. Surat Al-Fatihah adalah permohonan, ya Allah terimalah. Lalu apa jawaban Allah? Qad fa'alt, artinya aku laksanakan. Dan dalam riwayat lain qad stajab, artinya aku terima. Berarti amin ini adalah stempelnya gitu. Cara amin menurut Ibnu Qasim dalam tafsirnya adalah seperti membaca kata Yasin. Pembaca yang dirahmati Allah, setelah kita mempelajari surat Al-Fatihah ini, saya mohon ketika kita sholat,
Saat membaca surat Al-Fatihah, tolong dihayati, karena kita sedang berbicara sama Allah. Kata ulama, siapa yang ingin berbicara dengan sama Allah, maka bacalah Al-Quran, dan yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Semoga segera hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong biasakan diri rutin membaca surat Al-Fatihah. Sungguh, surat Al-Fatihah sungguh sangat luar biasa. Ini adalah salah satu cara bagi yang tidak pandai berdoa, baca surat Al-Fatihah. Bacalah dengan cara menghayati, kalau bisa sampai menangis. Membaca surat Al-Fatihah itu luar biasa, kita langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita, dan semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Semoga istiqomah mengamalkan dan istiqomah menyampaikan kebaikan kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Jadi kesimpulannya dari bab ini adalah kekuatan surat Al-Fatihah ini memang dibahasnya sangat panjang sekali ya. Tapi intinya ketika misalnya kita ada anak yang rewel, nakal ataupun sakit, itu bisa dibacakan surat Al-Fatihah sebanyak mungkin di dekat telinganya. Kemudian jika ada sakit atau keluarga sakit, teman sakit, bisa kita melakukan Al-Fatihah bisa sebagai penyembuh dengan cara diambilkan minuman, air gelas ataupun botol, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditiupkan 3 kali dan disilahkan diminum. Nah, itu adalah Al-Fatihah. Nah, di sini poin pentingnya adalah Al-Fatihah itu ternyata adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Di sini adalah ada pembicaraan antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu jangan cepat buru-buru dulu, tapi ada jeda sebenarnya. Kenapa? 4 ayat pertama itu adalah mengagungkan Allah, dan ayat kelimanya baru memohon ihdinas siratal mustaqim. Sehingga tadi disebutkan bahwa disebutkan bahwa di sini nih, nah ini membagi Al-Fatihah itu menjadi 2, sebagai doa dan sebagai permohonan. 4 ayat pertama sebagai doa, dan ayat 5 ayat selanjutnya adalah sebagai permohonan. Jadi harus meresapi dalam diri kita sendiri. Dan saya belajar juga bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Nah, itulah yang penting. Ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah menyanjungku. Jadi kita kasih jeda sebentar. Kemudian Malik Yaumiddin, tunggu sebentar. Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Dan beliau berkata sekali lagi, hambaku telah memberiku kuasa penuh kepadaku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kasih waktu sebentar. Allah akan menjawab, ini antaraku dan hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia, kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang engkau sesat. Allah menjawab, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini menurut buku ini adalah luas cakupannya. Jadi berdasarkan bisa jalan lurus untuk bisnis, urusan keluarga, rumah tangga, urusan kehidupan dan sebagainya. Sehingga dengan meyakini dan meresapi Al-Quran surat Al-Fatihah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan jalan lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini agak panjang ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.